Oke, bertemu lagi di pertemuan yang kedua, di mana yang di pertemuan pertama kita telah membahas pengertian dari fi'il mudhari sampai dengan tanda-tanda dari fi'il mudhari. Nah, di pertemuan yang kali ini kita akan membahas tentang i'rabul af'al. Apa i'rabul af'al itu? I'rabul af'al yaitu perubahan kata kerja, di mana setiap kata kerja atau fiil itu pasti mengalami perubahan, entah itu karena sebab tertentu ataupun dalam keadaan tertentu. Untuk pembagiannya sendiri itu ada dua, ada yang mu'rab, juga ada yang mabni. Yang pertama kita akan bahas tentang yang mu'rab dulu. Oke, al-mu'rabu yang artinya tadi berubah. Di dalam ilmu nahwu dijelaskan bahwa al-mu'rabu huwa ma yataghayyar akhiruhu bisababi dukhulil amil, yaitu mu'rab adalah berubahnya bentuk akhir suatu kata karena masuknya amil. Nah, nih dikatakan berubah apabila bentuk akhir katanya itu sudah tidak bentuk aslinya lagi. Contohnya, nih, yaktubu. Nah, ini kan bentuknya asli ya. Ini asli fi'il mudhari, dia masih rofa, makanya huruf ba-nya ini masih berharokat dhamma. Namun, ketika nanti dia sudah kemasukan amil, dia akan berubah, entah itu dari amil nawasib ataupun amil jawazim. Oke. Nah, kita beralih ke contoh yang selanjutnya. Pada lafadz layaktuba. Nah, di mana yang tadi awalnya ba-nya itu berharokat dhammah, di sini dia menjadi berharokat fathah. Nah, alasannya kenapa? Karena di sini kemasukan amil, yaitu amil nawasib. Lan ini dia masuk ke dalam kategori amil nawasib, ya, yang menasobkan suatu kalimat. Makanya huruf ba-nya di sini dia harus berharokat fathah karena dia jatuh setelah amil nawasib, yaitu lan. Nah, seperti itu. Contoh yang ketiga pada lafadz lam yaktub. Nah, di sini huruf ba-nya akhirannya juga berbeda. Dia berharokat sukun, bukan lagi dhammah ataupun fathah. Mengapa? Karena dia juga jatuh setelah amil, tapi amil jawazim. Lam ini termasuk dalam kategori amil jawazim. Maka dari itu huruf ba harus disukun. Jadi bacanya lam yaktub. Nah, seperti itu. Kemudian al-fi'lul mu'rab. Kira-kira nih, fi'il yang mu'rab itu fi'il apa saja? Nah, tadi kan dikatakan bahwa setiap kalimat fi'il itu pasti mu'rab, gitu kan? Nah, di sini kita akan membahas al-mu'rabu minal af'ali fahuwa al-mudhari' illa idza dakhalat alaihi nunul jam'ul innath au nunut taukid. Jadi memang iya, fi'il yang mu'rab itu adalah semua fi'il mudhari'. Jadi misal ada pertanyaan nih, apakah fi'il mudhari' itu mu'rab? Pasti, tentu semua fi'il mudhari' itu pasti mu'rab. Akan tetapi kecuali nih yang kemasukan nun jamak inas atau nun taukid. Jadi semua fi'il mudhari' itu memang dia mu'rab, tapi ada kalanya dia mabni ketika dia kemasukan nun jamak inas dan nun taukid. Seperti itu. Contohnya, ketika dia kemasukan nun jamak inas. Nah, ini kan dhamir hunna
sama dhamir antunna, yaitu dhamir dari tasrif fi'il mudhari. Hunna ini menunjukkan kata ganti orang ketiga, sedangkan yang antunna adalah kata ganti orang kedua. Dengan lafadz yaktubna, taktubna. Ini artinya apa? Artinya dia perempuan banyak sedang menulis. Kamu perempuan banyak sedang menulis. Nah, seperti itu. Memang ini adalah bentuk asli dari dhamir ini, seperti itu ya. Kemudian kalau misal nun taukid, nun penegasan, makna penegasan ya. Misal dari lafadz ini, contohnya yaktubu. Ketika dia kemasukan nun penegasan atau nun taukid, akhirnya dia menjadi yaktubanna, yang artinya sungguh dia sedang menulis. Seperti itu. Begitu juga yang yajlisu ini. Ketika dia kemasukan nun taukid, dia juga akan dibaca yajlisanna. Seperti itu. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Kan tadi dikatakan bahwa semua fi'il mudhari itu pasti mu'rob, kecuali ketika dia kemasukan nun taukid ataupun nun jama'in nas, dia pasti mabni. Nah, lalu apakah fi'il mudhari yang bersifat mu'rob ini terbagi menjadi beberapa bagian? Ya, jawabannya tentu. Dia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada yang marfu', mansub, dan majzum. Oke, pertama yang marfu' dulu. Fi'il mudhari yang marfu' ini bisa dikatakan marfu' apabila tidak didahului, jadi dia tidak didahului oleh huruf nasab ataupun jazm. Jadi dia memang murni, makanya dia kan marfu', akhirnya ditandai dengan harokat dhammah. Contohnya yaktubu. Nah, baknya ini kan dia diharokati dhammah karena dia tidak didahului oleh huruf nasab ataupun jazm di sebelumnya sini. Kecuali kalau kedahuluan pasti dia tidak marfu'. Yang kedua, yaitu fi'il mudhari mansub. Dikatakan mansub ketika apa? Ketika dia didahului oleh huruf nasab atau amil nawasib tadi. Apa saja huruf amil nawasib itu? Nah, jadi huruf amil nasab itu ada an, ada lan, ada idzan, dan lain-lain. Contohnya di sini memakai lan, layyaktuba. Yang awalnya tadi yaktubu, bentuk aslinya ketika dia mansub, kemasukan amil nawasib atau huruf nasab ini lan ya, lan. Maka harokat akhirnya dia berubah menjadi fathah. Karena memang setiap fi'il mudhari mansub ketika dia didahului oleh huruf nasab, maka harokat akhir katanya itu akan berubah menjadi fathah. Begitu juga yang majzum. Dikatakan majzum ketika dia ini didahului oleh huruf jazm, didahului huruf jazm. Nah, seperti ini ya. Contohnya apa saja huruf jazm itu? Ada yang lam, ada lamma, ada lam nahiyah,
dan lain sebagainya. Nah, di sini contoh kita memakai lam. Lam ini adalah huruf jazm. Dikatakan jazm karena dia kemasukan huruf jazm. Maka ketika dia kemasukan huruf jazm, harokat akhir katanya itu harus sukun. Nah, baknya ini kan disukun. Karena apa? Karena alasan ini. Dia jatuh setelah lam, makanya dia harus disukun. Seperti itu. Nah, ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang mabni. Kalau tadi kita sudah membahas tentang mu'rab, sekarang kita membahas tentang mabni, yang artinya tetap. Al-mabniyu huwa ma lazima akhiruhu halatan wahidatan. Mabni adalah tetapnya bentuk akhir suatu kata pada suatu keadaan. Contohnya misal darosa, fataha, nasoro, udrus, iftah, uktub. Nah, ini kan masuk pada fi'il madhi ya, berarti fi'il madhi. Sedangkan yang ini fi'il amar. Nah, kemudian fi'il apa saja yang tidak berubah? Kalau tadi kan katanya fi'il mudhari itu semuanya pasti mu'rab. Tapi ada pengecualian. Nah, di sini kita bahas yang di pengecualiannya. Yang masuk fi'il mabni, fi'il yang tidak berubah, itu fi'il apa saja? Al-mabniyu minal af'ali fahuwal madhi wal amru wal mudhari. Nah, idza wal mudhari idza dakhalat alaihi nunul jam'ul inath au nunut taukid. Fi'il yang mabni itu yaitu fi'il madhi seperti yang dicontoh tadi sebelumnya, fi'il amar, dan fi'il mudhari yang dia itu kemasukan nun jamak innas ataupun nun taukid seperti yang dibahas di awal tadi ya. Kalau memang fi'il mudhari itu dia juga bisa mabni bisa mu'rab gitu. Kalau misal fi'il madhi kan dia pasti tetap ya, dia tidak berubah. Fi'il amar pun seperti itu, dia tetap tidak berubah, tidak ada huruf tambahan, tidak ada yang lainnya. Tapi kalau fi'il mudhari dia bisa berubah, dia juga bisa tetap. Nah, ini contohnya fi'il madhi. Nah, ini kan tetap. Gak mungkin kan ini darosa kita rubah jadi udrus. Nah, udrus kan punyanya fi'il amar gitu. Gak mungkin kita ganti jadi darisa, darusa, kayak itu malah nanti makin salah. Jadi memang bentuk kata fi'il madhi itu dia bersifat tetap, dia tidak bisa berubah. Sedangkan ini yang fi'il mudhari, nah dia juga berubah, tapi dia juga bisa tetap. Akan tetapi hanya pada dhamir hunna, pada dhamir antunna, dan juga ketika dia kemasukan nun taukid seperti yang dijelaskan di awal. Fi'il amar pun dia tetap bentuknya tidak bisa dirubah seperti itu.